Perkenalkan, nama saya Tiara Mehrani, dosen tetap program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya mengampu beberapa mata kuliah kesehatan lingkungan dan salah satunya adalah mata kuliah analisis kualitas lingkungan berbobot 2 SKS pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis parameter lingkungan menggunakan instrumen teknologi digital. Bukti ilmiah yang akan dibentuk dalam bentuk rumusan solusi pengendalian dengan keaktifan dan sesuai dengan wilayah dan berbasis lingkungan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian situasi lingkungan mulai dari identifikasi parameter fisik, kimia, dan biologi, hingga analisis hasil dari pengukuran parameter dapat menentukan status kualitas lingkungan. Yang kedua, CPL yang dibebankan pada MK ini adalah menyusun pendekatan teknis dengan kondisi geografis dan budaya atau wilayah setempat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melihat keterikatan antara satu media lingkungan dengan pendekatan dan dampak kesehatan yang ada. Yang terakhir, CPL yang dapat dilibatkan pada MK ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pengendalian terhadap lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada MK mata kuliah analisis kualitas lingkungan ini untuk melihat bagaimana dapat mengaplikasikan konsep dasar analisis kualitas lingkungan dengan standar-standar baku mutu yang memenuhi kajian dari kualitas lingkungan. Yang kedua, capaian yang harus dicapai adalah mampu merancang metode pengambilan sampel dan pengawetan dari suatu sampel di lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu menganalisis kualitas parameter lingkungan dalam parameter fisik, kimia, dan biologi menggunakan teknologi kesehatan digital dan instrumen laboratorium dan lapangan. Capaian pembelajaran keempat adalah dapat mengevaluasi dampak pencemaran lingkungan terhadap derajat kesehatan, sehingga dapat melakukan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan. Yang kelima, mahasiswa juga dapat menyusun laporan evaluasi status kualitas lingkungan dan memberikan rekomendasi pengendalian di kesehatan lingkungan yang berintegrasi kepada wilayah atau perspektif di lingkungan. Yang terakhir, CPMK yang dapat dilakukan mahasiswa adalah mendemonstrasikan edukasi publik mengenai pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi perubahan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam 16 pertemuan. Pertama, di pertemuan pertama dan kedua itu akan menjelaskan penjelasan RPS dulu, setelah itu akan menjelaskan konsep dasar dari analisis lingkungan, standar baku mutu, dan parameter kunci dalam lingkungan. Di sini adalah di mana konseptual atau fondasi awal mahasiswa harus paham sebelum untuk turun dari praktikum yang akan dilakukan nantinya. Pertemuan ketiga dan keempat pada pembelajaran ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kualitas air, udara, tanah, dan makanan. Dan pada pertemuan pertama dan keempat ini, itu fokus kepada konsep dasar dari kualitas lingkungan sendiri. Untuk pertemuan kelima, itu kita akan melakukan praktikum di lapangan atau praktik kinerja mahasiswa di lapangan selama 4 pertemuan nantinya. Pertama, ada praktikum tentang kualitas air, penyihatan air, dan dinamika waterborne disease di lingkungan. Yang kedua, nanti ada praktikum kualitas udara, penyihatan udara, indoor-outdoor, dan berkaitan dengan dampaknya berkaitan airborne disease. Yang ketiga, nanti ada praktikum tentang kualitas tanah dengan kontaminasinya. Yang keempat, ada praktikum tentang kualitas makanan atau keamanan pangan yang berkaitan dengan hygiene sanitasi pada makanan. Di pertemuan 8, itu akan mahasiswa akan diuji berdasarkan konseptual dan praktikum di lapangan tadi dari pertemuan pertama sampai ke-7 melalui ujian tengah semester. Itu nanti jenis soal yang akan saya berikan adalah soal kasus beserta dengan soal yang menggunakan studi kasus terkait dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Selanjutnya, setelah UTS itu akan ada pertemuan ke-9, kita akan lanjut tentang kesehatan lingkungan tempat-tempat umum dan pemukiman. Di sini juga fokusnya masih terkait praktik di lapangan, di mana mahasiswa dituntut untuk mengambil sampel terkait sanitasi yang ada di tempat-tempat umum dan pemukiman.
yang akan mengukur tentang parameter dan media air, tanah, makanan, dan udara tadi. Selanjutnya, pertemuan ke-10, mahasiswa akan dituntut untuk uji laboratorium dan standar baku mutu serta menginterpretasikan hasil mereka dalam bentuk analisis sebab akibat serta pengendalian pencemaran yang terjadi di lingkungan. Nanti materi ke-11 itu adalah analisis risiko kesehatan lingkungan, di mana mahasiswa akan dibentuk kelompok untuk melakukan project based learning di sini. Pertemuan 11 ini akan mewakili konseptual, menjelaskan bagaimana instruksi atau langkah yang akan dilakukan mahasiswa untuk melakukan proyek di lapangan nanti. Maka di pertemuan 12 sampai 15 di sini akan dijelaskan materi tentang merekomendasikan tempat, menentukan identifikasi masalah, serta tentang keamanan pada semua parameter yang akan diukur sesuai dengan pengukuran dan instrumen yang sudah ada. Di pertemuan 13 nanti mahasiswa dituntut untuk melakukan pengukuran di lapangan serta melakukan uji di laboratorium. Di pertemuan ke-15 mahasiswa akan diminta untuk laporan hasil analisis kualitas lingkungan yang dilakukan di lapangan dan serta memberikan upaya preventif dan promotif atau pengendalian yang akan dilakukan pada masyarakat. Yang terakhir, di ujian akhirnya atau pertemuan 16 di sini akan dilakukan diseminasi proyek akhir untuk project based learning-nya tentang bagaimana mahasiswa melakukan pengukuran dan pengendalian nantinya berbasis teknologi dan evidence base. Baik, untuk itu maka kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasarnya, menjelaskan bagaimana rencana simulasi, melakukan pengukuran baik air, udara, tanah, dan makanan, serta mahasiswa melakukan inspeksi di tempat-tempat umum dan pemukiman. Di sini mahasiswa juga dituntut untuk melakukan uji lab dan pengukuran di lapangan, serta memberikan keputusan atau evaluasi dari risiko lingkungan yang terjadi. Sehingga mahasiswa dapat merumuskan rekomendasi pengendalian serta menyusun laporan yang berbasis evidence based dan digital public health. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan project based learning dan problem based learning. Di sini juga ada praktikon laboratorium dan lapangan serta simulasi pemodelan yang ditemukan oleh mahasiswa nantinya. Maka output dari mata kuliah ini sendiri adalah dalam bentuk rubrik pengukuran, laporan. Habis itu ada poster publik serta dokumen atau video untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Maka media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah secara luring, akan ada simulasi virtual dan laboratorium secara digital, media berbasis video dokumentasi terkait pencemaran atau tutorial nanti di lapangan. Habis itu akan ada video dan dokumentasi mahasiswa di lapangan untuk menjadi media edukasi nantinya. Instrumen laboratorium dan lapangan akan ada juga nanti modul pendamping atau pedoman mereka untuk melakukan praktikum di lapangan dan laboratorium. Serta mata kuliah ini juga dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom, di mana mahasiswa nanti akan mengupload tugas mereka per pertemuan pertugasan, serta juga saya sebagai dosen juga akan mengupload nanti bahan beserta RPS kepada media tersebut. Penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah ini itu pertama ada penilaian project nanti untuk PBL-nya, serta penilaian portofolio praktikum pada praktikum yang dilakukan, serta nanti ada rubrik presentasi penilaian pada saat diseminasi semua tugas dilakukan. Dan terakhir ada evaluasi penilaian yang dilakukan berdasarkan standar di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat sendiri. Untuk mata kuliah praktikum dan berbasis project based learning ini itu dinilai keaktifan dan kehadiran itu 15%, tugas 45%. Untuk ujian tengah semesternya, untuk pengujian dari pertemuan pertama sampai ke-7 itu dinilai 20%. Dan untuk diseminasi project terakhir melalui ujian akhir semester itu dinilai sebanyak 20%. Baik, mungkin berikut penjelasan terkait mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi hari ini di mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai.
Oke, berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah hari ini. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan itu tentang kualitas udara. Namun administratif perkuliahan tetap kita lakukan. Saya absen dulu sebelum dimulai perkuliahan. Baik, Saiful Azhar, Harid, Elvia, Nasyata, M. Hazik. Baik, saya akan masuk ke materi terkait kualitas udara. Kualitas udara ini capaian yang harus kita harapkan atau yang kita inginkan dari mahasiswa adalah, pertama saya akan jelasin konteks CPMK yang kita sampaikan. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran analisis parameter fisik, kimia, dan biologi di lapangan serta di laboratorium nantinya. Nanti akan ada instrumen untuk fisik, kimia, dan biologinya untuk pengukuran di lapangan. Medianya di sini fokusnya itu yang lalu sudah kita jelaskan air, saya masuk di udara. Oke, udara itu adalah komponen lingkungan yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi seluruh manusia dan jumlah makhluk hidup lainnya yang mempertahankan kehidupan. Itu konteks udara di sini. Dan kita tahu udara itu adalah penyangga kehidupan selain air. Oke, saya mulai ya. Saya mau bertanya, berapa persen udara di dalam tubuh manusia? Ayo, airnya 80, udaranya berapa persen? Ada yang bisa jawab? Berapa persen? Berapa persen? Berapa? Air aja di dalam tubuh kita 80%. Tandanya sisanya adalah udara. Sekitar berapa? Oke, kita tahu udara yang bersih itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu dikatakan oksigen. Oke, ada kasus di sini pencemaran secara primer dan sekunder terjadi di suatu wilayah sehingga industri tadi itu menyumbangkan sumber bergerak atau sumber pencemaran kepada lingkungan di wilayah sekitar. Dampak yang paling sering itu adalah sesak, disebabkan oleh asap. Itu contoh yang paling sering. Habis itu sifat udara itu lebih tidak terlihat, dia dapat dirasakan, dia masanya terukur, namun tidak dapat diukur volumenya. Sumber pencemar paling banyak itu adalah partikulat matter, karbon monoksida, sulfur oksida atau SOx. Di sini saya akan jelaskan penyebabnya apa. Kalau partikulat matter itu disebabkan oleh debu halus. Dan di sini diukur menggunakan alat yang namanya air quality detector atau alat air quality detect namanya. Di alat ini, alatnya cuma sebesar ini. Kalian perhatikan dulu, dia kan kecil. Dan indikator yang dia bisa ukur di sini termasuk semua indikator pencemaran ini. Ada PM, ada karbon, ada sulfur SO, ada NO nanti. Di sini dia akan mengukur untuk khusus di dalam ruangan. Jadi beda ya, alat di luar ruangan dengan di dalam ruangan. Bisa dipahami? Oke. Kenapa? Karena tingkat penyaringannya, filtrasi untuk melihat kadar atau konsentrasi dari parameternya itu berbeda-beda untuk udara indoor dan outdoor. Ini namanya air quality untuk mengukur gas sama partikel. Ini nanti saya jelaskan cara pengukurannya, saya lanjut dulu. Habis itu nanti ada pengukuran dampak pencemaran udara itu dari hujan asam, perubahan iklim, gangguan estetik, dan pemanasan global. Oke, sebelum lanjut, saya mau kasih satu gambaran atau kasus di sini terkait perubahan iklim yang terjadi baru-baru ini. Dari perubahan pancaroba, bahwasanya kasus ISPA itu sedang meningkat. Karena tahu kan bahwasanya kasus ISPA lagi naik nih. Ada influenza sampai rumah sakit di Aceh ini IGD-nya sampai penuh gara-gara peningkatan kasus. Karena suhu di Aceh sendiri itu cukup ekstrim, perpindahan antara ketika suhu panasnya sampai 35, habis itu sorenya sudah hujan. Di sini kan mempengaruhi bagaimana perkembangbiakan atau pengantar penyakit berbasis lingkungan di sini. Ada yang bisa jelasin nggak ke saya? Faktor risiko apa yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA tersebut dari perubahan pancaroba? Tadi sendiri itu kita bisa lihat sebaran data, ini pemetaan dan nanti tampilannya seperti ini.
Update untuk Banda Aceh sendiri itu cukup update kalau untuk Banda Aceh, sebaran geospasialnya, data geospasialnya. Dan untuk sebaran dari iklim, kita bisa perhatikan di sini menggunakan dari data real time yang diambil oleh stasiun BMKG sendiri. Itu yang kalian perhatikan yang bergerak-gerak itu jalan-jalan itu adalah namanya arah angin. Untuk suhu sekarang, Aceh itu posisinya itu di moderat. Tahu moderat nggak? Moderat itu di antara dia kayak mau beresiko dengan dia hampir beresiko. Jadi semuanya itu ada hijau, kayak lampu merah di jalan. Ada hijau tandanya jalan aman, kuning posisinya harus hati-hati, ya kan? Habis itu merah kalian harus berhenti. Jadi posisinya sekarang adalah di bagian kuning tadi atau orange. Karena Aceh itu berada di suhu 33 sampai 34 derajat pada saat ini, Celcius pada saat ini. Alat yang akan kita gunakan untuk secara pengukuran parameter ada 3, ada fisik, kimia, dan biologi. Ini untuk pengukuran biologisnya. Di udara itu kita akan mengambil samplingnya itu menggunakan udara yang disedot ke dalam media pertumbuhan atau mikroba. Nanti ada cawan agar namanya. Saya nggak bisa tunjukin tapi ada saya lampirkan video, kita bisa lihat di sini. Di episode bekal kali ini aku membahas metode sampling udara untuk pemeriksaan mikrobiologi menggunakan microbial air sampler. Nah, alat ini kita Namanya microbial air sample. Nanti pengambilan sedotan sampelnya itu menggunakan cawan, menggunakan agar. Di sini kebetulan alatnya itu harus ada di laboratorium dan dia bersifatnya hygiene banget gitu. Jadi tidak terkontaminasi oleh apapun gitu. Saya lanjut, nanti videonya akan kita lihat secara lengkap kilasnya. Untuk pengukuran biologis itu dilakukan di ruangan tempat tertutup. Saya lanjut ya. Untuk selanjutnya ada fisik. Pengukuran fisik menggunakan termohigro. Ini namanya termohigro. Ini namanya termohigro untuk mengukur suhu dan humidity juga bisa dipakaikan di sini menggunakan untuk melihat kelembaban. Standarnya itu adalah 18 sampai 30 Celcius untuk suhu normal dalam ruangan. Habis itu kelembabannya di 40 sampai 70 persen, humidity meternya di sini terukur. Ini sudah secara digital, angkanya terrecord. Namun untuk mengantisipasinya kita wajib mencatat per 5 menit pengukuran pertama. Paham sampai di sini? Lihat standar baku mutunya, apakah diukur per 8 jam atau per 24 jam. Jadi akan berbeda dia. Untuk indoor sendiri itu lebih tepat banyak digunakan dalam bentuk pengukuran per 8 jam per harinya. Jadi dimulai dari kita letakkan alatnya, posisi alat ini juga harus tepat. Seperti di sini ruangannya itu dicari dan harus diletakkan mendekati di dinding. Oke, saya lanjut. Ada kecepatan angin. Alat kecepatan angin itu dia seperti roda. Bentar ya. Ini dia. Hari ini kan pengenalan alat dulu. Ini namanya anemometer. Ini namanya anemometer untuk melihat kecepatan angin atau mengukur kecepatan angin nanti di dalam ruangan atau di luar ruangan. Habis itu nanti mengukur kebisingan, itu namanya sound level meter. Ini dia alatnya, sound level meter. Ini untuk mengukur kebisingan di ruangan. Contoh nih, saya lagi ngomong dekat banget kan, itu nilainya 64. Baku mutunya untuk di luar itu 85 desibel, di dalam ruangan sendiri itu nilainya adalah 45 sampai 50 desibel. Oke. Pencahayaan itu nama alatnya luxmeter, dia kecil dan yang akan menangkap cahayanya ini. Dia bisa diputar kemanapun. Posisinya nggak boleh berdiri, harus terletak seperti ini dan baku mutunya adalah 60 lux. Jadi satuan belakangnya adalah luxmeter. Dah, di sini contohnya saya ukur nilainya 23, tandanya saya mengalami kekurangan pencahayaan. Oke, saya dekatin dia. Langsung berubah menjadi 200 karena pencahayaan secara langsung. Oke. Selanjutnya untuk pengukuran debu itu menggunakan air quality atau gasnya juga nanti menggunakan air quality detector namanya. Ini alatnya. Ini hanya untuk pengukuran indoor dan ini akan diletakkan di posisi ruangan yang sudah kita tentukan titiknya. Contoh di ruangan ini
kita tentukan dulu mapping titik pengukurannya, itu paling penting. Syaratnya adalah luas lantai itu 10% dari untuk pengukuran ventilasinya. Kita lihat dari mana udara masuk, dari sumbernya mana. Habis itu kita cek dulu semua pengukuran fisik yang lain, baru kita ukur dulu gasnya. Jadi ini contohnya di sini, kita letakkan aja di sini. Itu pengukuran pertama dihitung juga di 5 menit pertama pengukuran. Di situ ada pengukuran partikulat meter 2,5, 10, CO, NO, total VOC sama formaldehyde di dalam ruangan. Jadi ada pengukuran partikulat sama pengukuran gas di sini. Oke, saya lanjut. Untuk pengukuran ini semua alatnya semua sudah saya kenalkan. Itu untuk pengukuran HVAS di luar, udara di luar. Dan ini nama-nama alat analisisnya nanti secara kimia, dan ini adalah standar baku mutunya. Untuk gas itu, SO itu baku mutunya adalah 900 mg per meter kubik menggunakan spektrometer. Jadi SO2 bukan SO ya, beda ya. SO2 dengan SO itu berbeda, itu menggunakan spektrometer. PM tadi pakai gratifi atau high volume, kita sekarang ada digital dia. Itu diukur 24 jam dengan baku mutunya 150 mg per meter kubik. Kita lihat sekarang hasilnya. Untuk pengukuran pertama itu hasilnya berada di posisi 28, tandanya tidak ada masalah di sini, partikulatnya rendah gitu. Tapi kita lihat lagi kalau pengukuran 8 jam berbeda lagi dia gitu. Oke, ini yang saya bilang ada pengukuran 1 jam, 8 jam, 24 jam. Beda unsur, beda waktu pengukuran. Oke, ini ISPU, tapi mungkin nggak terlihat dengan jelas. ISPU ini untuk mengukur standar pencemaran udara. Di sini bisa kita lihat data pencemaran udara yang udah diukur indeksnya, datanya ada di DLHK. Kalian bisa pakai untuk data sekunder nih. Ini bisa kita gunakan untuk melihat data iklim secara real time. Habis itu nanti ada laporan dari Dinkes Lingkungan Hidup juga bisa kita download untuk per tahunnya, lihat aja berdasarkan kebutuhan. Oke, kalau mau lihat dari KLHK atau secara umum, itu ini dia datanya. Tinggal minta sebaran data, kebutuhannya, curah hujan. Habis itu nanti ada sinar UV, ada pemetaan, mau lihat PM berapa, itu bisa juga. Yang saya lihat Aceh itu PM ke 2,5-nya bermasalah. Partikulat meter untuk ukuran 2,5-nya itu lagi bermasalah. Kita paham ya, traffic Aceh itu juga lumayan untuk penggunaan mobil, motor, habis itu kecepatan angin di sini itu mempengaruhi gitu. Oke, ini slide saya yang terakhir. Aplikasi atau software yang bisa kita gunakan secara digital nih adalah menggunakan ISPUNet namanya. Itu paling umum, datanya untuk Indonesia sendiri. Itu indeks standar pencemaran udara yang tersebar di stasiun kita. Stasiunnya kebetulan di sini untuk Banda Aceh itu di Ule Kareng letaknya. Oke, ini udah sisi terakhir. Dari semua hal ini, ada beberapa hal yang akan saya konfirmasi ke kalian. Kalian sudah paham belum cara menentukannya, alatnya, dan kebutuhannya? Udah paham belum? Sudah? Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Oke. Silakan saya izin duduk ya. Oke. Silakan Saidi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki salah satu penyakit yang dominan yaitu ISPA dengan media transmisinya udara dengan gejala seperti sakit tenggorokan, demam, hidung tersumbat dan lain-lainnya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini ialah sebenarnya hal apa saja yang seharusnya kita lakukan sebelum maupun sesudah terkena ISPA. Oke, kita perlu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan yang terjadi. Pertama, untuk ISPA sendiri kan medianya adalah udara ya. Kita paham udara itu paling cepat menyebarkan penyakit. Contohnya kasus-kasus COVID sebelumnya kan seperti itu juga. Pertama adalah APD-nya. Alat pelindung diri bagi orang yang sakit. Pernah kan dibilang kalau ke rumah sakit kalau kita batuk, flu, itu disuruh pakai apa? Oke. Habis itu personal hygiene manusianya sendiri. Kita ketika flu, etika batuk seperti apa? Etika kita flu gimana gitu. Tidak boleh menyebarkan ke orang lain, jadi harus menutup mulut. Itu pencegahannya. Sesudah ISPA kita paham, ISPA itu faktor resiko utamanya adalah lingkungan.
dari perubahan pancaroba yang terjadi itu juga memicu terjadinya ISPA. Di sini kita pahami pertama kita udah protek diri dulu sendiri. Habis itu baru lingkungan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Mungkin ini terakhir ya karena kita melihat waktu kuliah sudah tinggal beberapa menit lagi karena harus istirahat dan sholat gitu. Oke. Satu, mungkin tadi dari pertanyaan Syahida juga kan udah dijelaskan terkait dengan penyakit ISPA. Iya. Jadi pertanyaan Zada juga udah menjelaskan terkait dengan Data. sekunder. Nah, tadi kan Ibu juga udah menjelaskan bagaimana pengambilan pengukuran secara langsungnya kan. Pertanyaan Syata itu pengukuran apa sih yang paling mempengaruhi ke si penyakit ISPA ini? Karena kan walaupun misalkan kita udah tahu nih, oh data sekunder kita bisa melihat kayak tadi ada PM dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita cuma tahu di mana ambilan tapi kita tidak tahu data apa yang dibutuhkan untuk penyakit ISPA kan nggak bisa juga. Jadi kayak data apa aja, pengukuran apa yang memang mempengaruhi langsung ke penyakit ISPA. Oke, mungkin ini fokusnya dari tadi ISPA ya. Sepertinya kalau untuk ISPA ini sendiri itu kita harus mengambil data yang paling real itu adalah ke kelompok orang yang terpajannya. Contohnya di sini kita harus mengukur PM-nya secara langsung. Ini kan indeksnya nggak menunjukkan rumah Syata yang orangnya terpapar ISPA, nilainya 50. Tapi siapa saja kan tidak ditunjukkan siapa. Jadi kita itu harus mengukur secara langsung atau primer menggunakan data primer nantinya. Alat yang kita gunakan adalah melihat dari indeks pengukuran ini. Kita mengukur langsung di titik pajanannya. Kalau ISPA ini kalau mau melihat faktor risiko kita lihat dulu orang yang sakit ISPA ini apakah benar terpajan oleh PM tadi atau tidak gitu. Jadi pengukuran yang paling memungkinkan, yang paling real time itu untuk melihat data awal kalian boleh. Untuk pengantar bahwasanya Aceh ini atau Banda Aceh sendiri itu wilayahnya emang nih perubahan iklimnya secara makronya itu mempengaruhi ISPA. Tapi menggunakan JIS itu kita bisa menggunakan data real time untuk dari 1 tahun sampai 5 tahun ke belakang atau ke depannya seperti apa gitu. Kalau pengukuran secara manual atau kita lakukan secara primer itu lebih valid lagi karena kita fokus ke respondennya, ke orang yang sakit. Kalau real time itu kita semua ini termasuk ke dalam orang yang terpapar, terpajan. Jadi berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Jadi pengendaliannya juga akan berbeda. Kalau data sekunder itu atau data real time dari kementerian atau DLHK tadi, itu pengendaliannya harus berbasis wilayah. Jadi wilayah sebarannya yang akan kita lihat. Tapi kalau dia itu langsung ke responden, itu pengendaliannya langsung ke orang yang terpapar atau orang yang terpajan gitu. Jadi dia beda hal gitu. Oke, sampai di sini udah paham? Berhubung sudah siang dan sudah azan, maka saya berharap perkuliahan ini sudah bisa dipahami. Insya Allah kita akan turun lapangan di minggu depan. Kita akan turun ke lapangan untuk pengukuran kualitas udara dan air, itu kita ukur langsung di lapangan. Untuk nanti di laboratorium seperti biasa akan ada persiapan alat, APD, kelengkapan jas atau peralatan untuk laboratorium. Itu untuk pengukuran tanah dan makanan. Jadi sampelnya akan dibawa ke laboratorium sendiri. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana kualitas tanah dan makanan. Itu untuk pertemuan minggu depan. Untuk minggu ini semoga sudah memahami, sudah paham bagaimana cara pengukurannya, instrumennya. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang tidak terjawab, masih ada bertanya-tanya setelah kuliah ini, bisa ditanyakan ke saya secara langsung gitu atau melalui Google Classroom nantinya gitu. Terbuka untuk kalian, nanti bahannya juga akan saya kirimkan ke Google Classroom. Oke, saya rasa cukup, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.